Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel YouTube saya ya. Saya bukan siapa-siapa, bukan orang hebat, bukan orang sukses, bukan orang yang berpendidikan tinggi, bukan orang yang berpengetahuan luas, bukan bukan ustadz, bukan apalagi kiai ya, bukan tokoh masyarakat. Ya, ya, manusia biasa ya, prestasi juga tidak punya. Maksudnya adalah yes, manusia biasa gitulah. Nah, tetapi saya membuat konten ini dalam rangka ya mau gimana lagi. Nah, ini salah satu bentuk usaha, barangkali bisa menjadi penghasilan ya, bisa menghasilkan sesuatu dari konten ini ya. Kalau ditanya apakah saya layak berbicara seperti ini ya, saya pribadi jujur tidak layak. Tetapi mau gimana lagi? Karena sudah hidup, sudah terlanjur hidup, ya harus berusaha apapun selama itu sekiranya tidak jelek gitu ya, ya dilakukanlah begitu. Oke, kali ini saya akan membahas ini agak sensitif ya. Semoga ini perbedaan NU dan Muhammadiyah ini agak sensitif ya. Semoga tidak ada kesalahpahaman. Nanti kalau ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang beda pendapat ya silahkan di kolom komentar ya. Kita ini hanya sharing sharing pemahaman, sharing pendapat. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan salah satunya ya. Oke, saya mulai. NU dan Muhammadiyah ya. Mereka adalah salah satu ormas terbesar di Indonesia ya. Dua-duanya ini adalah yang terbesar ya. Uh, dan menurut saya mereka ini sebenarnya apa ya? Kalau saya mendengar sejarah baik dari cerita-ceritanya ya dari kedua belah pihak, rata-rata mereka itu mengatakan bahwa pendiri NU yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan pendiri Muhammadiyah siapa itu ya? Yaitu uh, banyak yang mengatakan bahwa mereka itu sebenarnya uh, seperguruan gitu ya, pernah pernah belajar di tempat yang sama gitu ya, dan mereka itu berteman begitu ya. Wah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, mohon maaf ya. Yang kalau pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Nah, tetapi nah ini juga menurut saya disinilah salah satu bentuk bukan perpecahan, tetapi corak yang mewarnai dari Islam itu ya. Maksudnya sebenarnya Islam itu satu, tetapi kenapa kok seolah-olah berwarna-warni, banyak coraknya. Nah, ini salah satu bentuk kesimpulan saya, pemahaman saya. Jadi seperti ini. Ya, menurut saya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mereka itu orangnya lunak. Sementara Kiai Haji Ahmad Dahlan, dia itu orangnya disiplin, ya, sangat disiplin. Nah, akhirnya apa? Ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari orangnya lunak, maka eh, walaupun sekolahnya sama, tetapi ketika mereka ketika mereka sudah sama-sama sukses ya, sudah sama-sama
Mereka sama-sama cerdas, sama-sama punya pengikut banyak, dan sama-sama bisa mendirikan sebuah organisasi Islam. Tetapi cara mengelolanya ini yang berbeda. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengelolanya secara disiplin, sedangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengelolanya secara lunak. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Karena memang karakteristik dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari seperti ini, karakteristik dari Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti ini, seperti itu ya. Nanti jangan diartikan bahwa wah berarti Islam itu disiplin, atau mungkin wah berarti Islam itu lunak. Tidak, tidak dua-duanya salah dan tidak dua-duanya benar ya. Sekali lagi itu kan eh, karena apa ya, faktor karakter dan faktor bentuk dari organisasinya ya, organisasinya. Kenapa saya katakan NU lunak? Ya mohon maaf ini ya, saya tidak bermaksud menyinggung. Dan saya sendiri lebih cenderung suka yang lunak ya. Terkadang kita itu ya punya teman atau punya eh, komunitas, punya jamaah begitu ya. Memang kita berusaha apalagi kalau jamaah keagamaan, ya kita berusaha mengajak untuk minimal itu melakukan kewajiban sholat 5 waktu. Nah, tapi di orang NU itu, ya mohon maaf, walaupun terkadang dia tidak sholat, atau mungkin pada saat Ramadan dia ngerokok, tidak apa-apa bagi orang NU. Lunak kan, tetap ya itu lunak. Mungkin mungkin pemikirannya, loh kok begitu? Nah, dilihat dulu yang yang diperlakukan secara lunak itu, dilihat kondisinya seperti apa. Kalau dia mampu, dalam arti kalau dikatakan dipaksa mampu ya, ini kan memang bagaimana ya, terkadang mereka itu secara ekonomi atau mungkin ya secara ekonomi pas-pasan, atau mungkin dia itu bukan secara ekonomi bagus ya, mungkin keluarga, mungkin dia belum 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 berkeluarga ya, tetapi anak dari orang mampu begitu. Nah, kemudian dia kok anak dari orang mampu tetapi suka mungkin mabuk-mabukan, kan tidak boleh di agama seperti itu ya. Nah, bisa jadi dia itu broken home, ada masalah, tidak apa namanya, keluarganya kurang harmonis, akhirnya mencari pelarian dengan minum-minum dan sebagainya, atau mungkin dia kurang perhatian ya. Nah, ini kalau menurut saya, kalau di sekali lagi menurut saya, mungkin saya keliru, kalau di Muhammadiyah mereka itu akan ditegur dengan tegas, kamu salah seperti ini, tidak boleh. Tetapi kalau di NU cara memperlakukannya dengan ya sudahlah, apa namanya, yang penting jadi jamaah, jamaah kita begitu ya. Nanti penyelesaiannya secara perlahan, tidak dengan ketegasan begitu ya, maksudnya ya di pokoknya diajak bergabung dulu, diajak ngumpul dulu, nanti kan bisa saling bercerita, saling berbagi, dan harapannya menjadi jamaah yang harmonis begitu. Tetapi kadangkala dalam perjalanan eh, kurang ada yang bisa apa namanya, mengarahkan kepada sesuatu yang lebih baik begitu. Ini menurut saya ya. Jadi terkadang ya, seperti tadi, kalau Muhammadiyah kan orangnya langsung tegas ya. Kamu seperti ini, jangan. Kamu harus seperti ini, tegas.
akhirnya mereka tersaring. Orang-orangnya itu tersaring, disiplin. Ibadahnya disiplin, amar ma'ruf nahi mungkarnya itu disiplin, gitu ya. Dan begitu ada yang katakan tidak mampu mengikuti kedisiplinan, ya minggir sendiri secara tidak langsung gitu. Nah, kalau di NO kan memang menurut saya bagus ya. Tidak harus kamu harus begini, tidak, tetapi dirangkul. Ya sudahlah nanti kita selesaikan bareng-bareng gitu ya. Dan ada masalah apa ya enggak apa-apa lah kita pokoknya ngomong dulu gitu. Nah, memang harapannya nanti setelah berkumpul menjadi harmonis dan menjadi baik. Tetapi kadangkala setelah berkumpul ada masuk politik, jebret, ya tidak jadi harmonis, malah jadi condong ke arah politik atau menjadi condong ke arah mungkin mungkin politiknya bukan seperti pemilu gitu ya, cukup pemilihan lurah saja, ya sudah, akhirnya komunitas ini apa kata yang didukung. Nah, di situ mungkin sisi kelemahannya. Memang harapannya setelah untuk menangani problem di masyarakat itu tidak harus dengan tegas, tetapi setelah masyarakatnya mau berkumpul, jamaahnya banyak, ada yang menunggangi atau mungkin orang yang seharusnya menjadi panutan lalai gitu ya, lalai untuk mengajak berbuat baik atau mungkin karena sudah jamaahnya sudah terlalu banyak, ya namanya manusia bisa saja dia itu menjadi apa ya, sedikit jumawa begitu, akhirnya dia lupa untuk mengajak jamaahnya berbuat kebaikan gitu ya. Ya akhirnya ya begitu terbengkalai. Ya, sekali lagi ini pendapat saya belum tentu benar. Nah, itulah perbedaannya. Dan akhirnya ini contoh ya, contoh dua ormas yang besar di Indonesia. Dan mungkin jika kita merunut ke zaman sampai ke zaman Nabi Muhammad ya, zaman Rasulullah. Nah, mungkin ya ini perkiraan saya. Kenapa Islam terpecah-pecah? Yaitu sebenarnya yang gurunya sama ya. Mungkin sama-sama sahabat Nabi. Tetapi mereka kan manusia itu punya karakter sendiri-sendiri ya. Punya gaya sendiri-sendiri. Nah, mungkin teman-teman yang belum melihat apa namanya, eh, kenapa karakternya kok beda-beda itu ya, saya pernah membuat konten tentang kelahiran itu ya, dan manusia tumbuh di mana akhirnya terbentuklah karakter yang berbeda-beda ya. Nah, terkadang dengan karakter yang berbeda itu akhirnya ketika mereka memberitakan atau mengajarkan tentang ajaran Islam itu hasilnya pun berbeda ya. Jadi seperti ini. Misalkan ada yang saya misalkan ya, saya mengajar, saya memperkenalkan ya, bukan mengajarkan mungkin. Belum ada yang kenal Islam, terus kemudian saya memperkenalkan di suatu wilayah, entah di pedalaman mana itu mungkin saya memperkenalkan. Kemudian ya apa namanya, memperkenalkan cara sholat dan sebagainya. Nah, begitu ada yang ikut sholat dan mereka salah katakan keliru atau mungkin pada saat sholat itu sambil bercanda gitu ya, jadi kan lucu sholat sambil, tetapi saya biarkan mungkin seperti itu, yang penting mereka mau ikut dulu. Nah, kemudian mungkin ada orang juga siapa gitu juga memperkenalkan di mana, tetapi bisa jadi dia itu sangat disiplin. Kalau sholat tidak boleh ini, kalau sholat harus seperti ini. Nah, akhirnya mereka kan melihatnya, oh, berarti Islam itu harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi kalau melihat saya kan, wah, yang Islam itu yang penting kumpul. Padahal kan sama, maksudnya itu menyampaikan apa namanya, ajaran ya Nabi Muhammad. Cuma terkadang cara menyampaikan berbeda, penangkapannya pun hasilnya berbeda begitu.
Ada yang mengatakan, wah ini berarti harus begini, ada yang bilang, wah kok ini boleh kok. Itu kan. Eh, Kemudian juga eh, tidak ini juga ya, mungkin di apa namanya, hal-hal yang tidak dikatakan secara lugas di dalam kitab suci Al-Quran, itu akhirnya ulama-ulama pun banyak yang berbeda pendapat. Ya wajar, seperti mungkin kalau saya bilang ulama-ulama berbeda pendapat, mungkin nanti wow ulama buruk, ulama yang kurang baik dan sebagainya. Ya saya coba ambil langsung saja ya, mazhab empat mazhab besar itu. Nah kalau itu kan semuanya menganggap baik, tetapi mereka kan berbeda pendapat dalam apa yang membatalkan wudhu dan apa yang tidak membatalkan wudhu. Itu kan mereka berbeda pendapat. Padahal mereka itu sama. Nah, kenapa mereka berbeda pendapat? Sekali lagi seperti yang tadi ya karakternya. Ada yang sangat berhati-hati, ada yang memberi kelonggaran, ada yang ya sudah sedikit berhati-hati tetapi juga memberi kelonggaran. Akhirnya kan mereka ketika menyimpulkan apa yang boleh dan tidak beda, ya, karena karakter orangnya. Begitu juga tentang air liur anjing. Ada yang menganggap itu najis, najis mukoladoh, ya, najis besar yang harus dibasuh 7 kali dan 1 kali menggunakan pasir itu ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa sesuatu yang bagian tubuh anjing yang tidak basah itu tidak najis. Ada yang mengatakan semuanya najis. Nah, ada yang mengatakan bahkan air liurnya pun tidak najis. Nah, air liurnya atau yang tidak, yang keringatnya ya, entahlah ya. Pokoknya intinya seperti itu. Nah, kenapa mereka berpendapat sekali lagi? Menurut saya itu adalah dari karakternya. Kalau ingin tahu hukum sebenarnya, tanyakan kepada Rasulullah. Tapi kan tidak mungkin. Rasulullah sudah tidak ada. Nah, akhirnya ya seperti itu. Ada yang lunak, ada yang tengah-tengah, ada yang sangat disiplin. Nanti kalau semuanya di, diharuskan disiplin, belum tentu semuanya mampu begitu ya. Tetapi kalau semuanya dibikin lunak juga, nanti yang disiplin ini juga protes, ya. Atau mungkin ketika semuanya dibikin lunak, akhirnya apa namanya, hmm, mudah untuk terbawa arus, terombang-ambing ke sana kemari, begitu ya. Karena kurang ada penguatan. Nah, kemudian juga ada yang berada di tengah-tengah. Nah, itulah kenapa akhirnya mereka berbeda pendapat. Ya, ada yang berbeda pendapat itu salah satunya insya Allah kalau dari sisi pemahaman, wawasan, ya mereka itu sudah orang hebat-hebat semua. Tetapi sekali lagi karakter itu yang mempengaruhi, karakter. Dan karakternya mereka ya sama-sama Islam. Mana yang benar? Tidak ada yang salah. Ya, 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 entahlah. Saya juga kurang paham. Oke, loh ini kok mati. Oh iya tadi lihat itu ya. Oke, jadi sebenarnya menurut saya tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Semuanya itu hanya uh, corak dari sebuah organisasi, corak yang dipengaruhi oleh pendirinya dan kemudian bahkan dipengaruhi oleh penerus-penerusnya. Bisa jadi suatu saat apa namanya, orang-orang NU mendadak menjadi sangat disiplin karena generasi keberapa itu mungkin orangnya disiplin semua. Ya bisa jadi kan.
Kemudian ya seperti itulah. Tetapi memang kalau dipikir-pikir secara logis, yang disiplin itu cenderung menjadi minoritas. Karena tidak semua manusia itu mampu untuk disiplin, ya. Sedangkan ketika yang lebih longgar, maka yang disiplin pun boleh masuk, yang tidak disiplin dipersilakan juga. Seperti tadi itu ya. Nah, hanya cenderung relatif besar mayoritas. Tetapi dengan sesuatu yang mayoritas ini, memang dari salah satu sisi itu terlihat bagus gitu ya, baik. Tetapi sebenarnya itu adalah sebuah tanggung jawab yang berat, ya. Karena punya jamaah yang berat banyak, berarti para pengurusnya punya tanggung jawab yang sangat besar, ya. Kalau menurut saya ya, sesuatu yang besar itu belum tentu bukan belum tentu enak, tinggal layak atau tidaknya. Kalau mereka mampu, mereka layak. Tapi kalau mereka sebenarnya tidak mampu tetapi dimampu-mampukan, akan menghasilkan sesuatu yang kurang baik begitu. Nah, dan NO sudah menjadi besar, maka mereka harus mampu, ya, mampu bertanggung jawab. Ini adalah tanggung jawab yang sangat besar, ya, yang mengelola jamaah yang sebegitu banyak, bahkan sampai ke luar negeri itu. Ya, bahkan saya pun, ya, saya orang Indo, ya. Saya melihat di NU ada yang apa namanya itu ya, aliran liberal, aliran ini. Ya, ya itulah, karena lunaknya akhirnya seluruh aliran monggo masuk. Seperti itu. Kalau saya pribadi ya, kalau dulu pada saat saya masih muda, ya mungkin agak keberatan gitu ya dengan aliran liberal. Tapi seiring berjalannya waktu, saya bukan tidak keberatan, tetapi sudah tidak takut gitu dengan aliran liberal. Dalam artian takut ini mungkin kalau dulu kan takut terpengaruh, kalau sekarang ya sudah mantap. Kalau ada aliran liberal ya monggo lah, karena yang bisa memberi hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya yes, yes terserah. Bisa jadi ada sisi positif dari perbedaan-perbedaan itu begitu. Ya, kalau kalau dicari sisi positifnya insya Allah ada, ya, banyak, akan ketemu banyak begitu. Tapi kalau dicari mudorotnya juga banyak. Jadi ya terserahlah bagaimana memandang semuanya itu. Nah, semuanya itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja, ya, mohon maaf ya kalau ada kekurangan, kesalahan. Ini sekali lagi ya, ini kan dalam rangka membuat konten, ya, bingung mau diisi apa. Kemudian juga ini sebenarnya pandangan pribadi, menurut saya belum tentu benar, dan bisa jadi juga nanti mungkin besok atau lusa ternyata pemahaman saya berubah. Oh ternyata begini, bisa jadi kan. Ya sekali lagi ini kan dalam rangka konten. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih sudah menyaksikan, sudah menjadi bersedia meluangkan waktu. Dan assalamualaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.